pengamat, di mana pengamat pengamat itu adalah kita sendiri. Nah, kita coba perhatikan dari gambar di samping itu, di mana itu ada pengamat itu adalah yang simbolnya yang T di tengah-tengah daripada titik horizon tersebut, sehingga ada namanya bersimbol AZ yang berwarna merah itu adalah azimut, di mana azimut itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik utara dengan garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan proyeksi bintang. Nah, ini berkisaran biasanya 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Sedangkan yang di warna biru ALT itu atau yang disebut dengan altitude atau ketinggian. Nah, itu kita untuk mengukur daripada uh, posisi benda langitnya. Misalnya dari bawah titik AZ yang berwarna merah itu ke titik ALT atau altitude-nya. Nah, saat benda di sana kita bisa mengukur dari posisi kita itu adalah sudutnya, sehingga kita dapat mengetahui di mana posisi atau letak daripada suatu benda tersebut. Ya, next Kak. Nah, ini ada namanya yang juga zenith dan nadir, di mana zenith adalah titik yang berada di atas pengamat, sedangkan nadir adalah titik yang berada di bawah pengamat. Nah, di mana kalaunya ada di kita berdiri ada utara dan selatan. Nah, kalaunya di sistem koordinat horizon ini ditambah lagi dengan titik zenith dan di bawah adalah eh, ya nadir yang di bawah. Nah, sedangkan azimut dan altitude tadi adalah dari titik uh, pusat proyeksi bintang dan garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan bintang tersebut. Ya, selanjutnya Kak Arstu. Nah, tapi adapun karena ini sistem yang paling sederhana sehingga ada pun kelemahan dari sistem koordinat horizon tersebut. Di mana kelemahannya ini adalah dari sistem koordinat ini tergantung tempat di muka bumi. Tempat yang berbeda akan menghasilkan koordinat horizon yang berbeda pula. Nah, saat kita berpindah pun berarti kita harus menghitung ulang daripada lokasi kita karena dia bergantung daripada di mana titik kita berada. Nah, ya selanjutnya sistem koordinat ekuator. Nah, di mana sistem koordinat ekuator ini sistem koordinat yang bersifat geosentrik. Data yang diperlukan dalam penentuan posisi benda langit dengan sistem ini adalah asensio recta atau alfa dan deklinasi, di mana alfa atau asensio recta itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan pengamat ke titik musim semi atau titik Aries dan garis yang menghubungkan antara pengamat dengan proyeksi benda langit tersebut ke lingkaran ekuator. Ya, next Pak. Nah, jadi sistem koordinat ekuator ini bisa kita ini di mana deklinasi matahari atau milestones adalah jarak sepanjang lingkaran deklinasi itu dihitung dari ekuator sampai matahari dalam astronomi dilambangkan dengan delta. Nah, sudut jam bintang adalah jarak dari meridian langit hingga ke proyeksi bintangnya. Sistem koordinat ini dapat menyatakan letak benda langit dalam skala waktu relatif yang panjang. Nah, di ekuator ini lebih banyak ibaratnya dari garis kita berada itu yang lebih dilihat
sehingga ekuator ini bisa lebih akurat juga, di mana kita harus menghitung daripada KLU-nya atau dari kutub langit utara maupun selatan KLS, di mana lintang pengamat, aksiorekta, deklinasi, dan titik Ariesnya. Nah, sehingga dengan titik-titik tersebut kita dapat lebih akurat mengetahui daripada gerak maupun posisi daripada benda langit tersebut. Nih. Oke, lanjut. Ya, sistem koordinat ekliptika, di mana matahari di sini sebagai gerak harian dari timur ke barat juga mempunyai gerak tahunan pada bola langit sepanjang lingkaran besar. Nah, itu adalah yang dinamakan suatu ekliptika. Jadi ekliptika di sini sistem koordinatnya itu memotong ekuator langit di dua titik, yaitu titik pertama Aries dan Fermal. Nah, di mana sistem koordinat ekliptika ini merupakan sistem koordinat bola di mana lingkaran ekliptika sebagai lingkaran tengahnya atau lingkaran utama dan bujur yang melewatinya. Sehingga bujur standar dari garis normal dari bidang ekliptika yang menembus kutub bola langit. Nah, next Kak. Nah, di sini sistem koordinat ekliptika lebih banyak lagi ibaratnya yang diperhatikan, di mana ada kutub ekliptikanya, kemudian ada lintang pengamat dari aksesioreta, deklinasi, titik Ariesnya. Nah, lintang ekliptika dan maupun bujurnya, yang kalau yang berbeda dengan ekuator tadi, di ekuator itu tidak melihat lintang ataupun bujurnya, sehingga diperkuat lagi oleh koordinat ekliptikanya, di mana ada lintang ekliptika maupun bujur ekliptikanya. Dalam fisika kan kedudukan diartikan sebagai posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuannya. Jadi posisi suatu benda harus mengacu pada kerangka acuan tersebut, di mana maupun kita menggunakan sistem koordinat dari yang sederhana tadi, seperti koordinat horizon maupun koordinat ekuator dan koordinat ekliptika. Nah, next Kak Restu. Nah, sistem koordinat horizon, ekuator, dan ekliptika ini dalam pandangan fisikanya, pertama, kedudukan diartikan sebagai posisi, sebagai benda pada waktu tertentu terhadap acuannya. Di mana posisi suatu benda harus mengacu pada kerangka acuan, sehingga dalam sistem koordinat horizon, ekuator, dan ekliptika yang menjadi titik acuan adalah pengamat yang berada di bumi. Sebagai kita yang mengamatkan, sebagai kita yang melihat benda posisi benda di langit tersebut, maka kita adalah sebagai acuannya juga. Nah, oke, untuk selanjutnya Kak. Nah, untuk itu akan dilanjutkan oleh Bunga Alivia. Ya, berikutnya ada gerak benda langit dilihat dari tempat berbeda. Rotasi dan revolusi adalah dua jenis gerakan utama benda langit. Rotasi adalah gerakan berputar benda langit pada porosnya, sedangkan revolusi adalah gerak benda langit mengelilingi benda langit lain. Rotasi bumi menyebabkan pergantian siang dan malam, sedangkan revolusi bumi mengelilingi matahari menyebabkan perubahan musim. Lanjut. Yang pertama ada gerak putar bumi. Gerak putar bumi pada sumbu putarnya ini dinamakan dengan gerak rotasi. Untuk menyelesaikan satu putaran atau satu periode rotasi itu diperlukan waktu 24 jam. Kemudian ada gerak rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Pergerakan semu benda-benda langit. Lanjut. Nah, kemudian ada gerak semu langit. Gerak semu langit adalah gerak yang kita amati dari bumi, di mana benda-benda langit terlihat terbit di timur dan tenggelam di barat. Gerak semu ini teramati karena bumi kita yang berotasi dengan arah sebaliknya, yaitu dari barat ke timur. Lintasan gerak benda-benda langit yang
terbit di timur dan terbenam di barat dinamakan lintasan harian benda langit. Lintasan harian ini terlihat berbeda jika kita mengamatinya dari lintang berbeda. Jika kita berada tepat di khatulistiwa, kita akan mengamati lintas harian benda-benda langit tersebut tegak lurus terhadap horizon. Untuk selanjutnya, gerak semu langit ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak semu harian dan tahunan matahari yang akan dibacakan oleh Kak Taufik. Oke, selanjutnya tentang gerak semu harian dan tahunan matahari. Nah, untuk gerak semu harian matahari ini juga biasanya sering disebut dengan perubahan semu matahari setiap harinya. Di mana ini dapat kita lihat pada saat matahari itu terbit dari ufuk timur. Kemudian bergerak semakin lama itu semakin tinggi hingga sampai tengah hari mencapai kedudukan yang paling tinggi. Nah, setelah itu juga semakin lama semakin rendah dan pada akhirnya terbenam di ufuk barat. Dan kemudian pergerakan tersebut bukanlah pergerakan matahari yang sebenarnya, merupakan pergerakan tersebut dinamakan pergerakan gerak semu harian matahari. Sebenarnya itu bukan matahari yang muncul tiba-tiba di ufuk timur dan kemudian terbenam di barat, namun sebenarnya bumi yang berputar pada porosnya. Nah, next Kak. Nah, ini kemudian gambaran tadi gerak semu harian matahari, mana pergerakan ini tampak matahari di langit sepanjang hari dari perspektif pengamat di bawah. Nah, matahari ini tampak bergerak dari timur ke barat sepanjang hari dan sebagian besar disebabkan oleh rotasi bumi pada sumbunya sendiri. Dan oke, selanjutnya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari ini juga disebut sebagai perubahan semu posisi matahari itu dalam satu tahunnya. Di mana selain gerak semu harian, ada juga gerak semu tahunan yang terjadi dalam waktu satu tahun atau 365 hari. Nah, penyebab adanya gerak semu tahunan matahari ini disebabkan biasanya oleh revolusi bumi atau pergerakan bumi mengitari matahari. Tetapi akibat sumber rotasi bumi tidak sejajar terhadap sumber revolusi, maka matahari tidak selalu terlihat di atas garis khatulistiwa di bumi. Nah, seperti yang terlihat pada gambar tersebut, selama setengah tahun itu matahari lebih banyak menerangi bumi bagian utara dan setengah tahunnya lagi matahari lebih banyak menerangi bagian bumi selatan. Ini dikutip dari jurnalnya Septiawan Nugraha dan Sumarya tahun 2019. Nah, ketika kita berada dalam sebuah mobil, misalnya ini yang mengenai gerak semu hariannya dan tahunan, tampak seolah pepohonan di pinggir jalan itu yang mendekati kita, namun sebenarnya mobil lah yang bergerak, bukan pepohonan yang bergerak. Kalau kita dalam mobil, misalnya kalau kita sedang jalan. Nah, gerak pada kasus ini disebut dengan gerak semu, yaitu gerak benda yang dilihat dan dirasakan seseorang karena orang tersebut berada pada tempat yang bergerak. Nah, begitu pula dengan matahari. Matahari itu seakan-akan bergerak dari timur ke barat setiap harinya dikarenakan bumi berotasi. Nah, matahari yang juga seakan-akan berubah ini posisi setiap tahun ini dikarenakan bumi yang berevolusi. Pada nyatanya, matahari tidak bergerak, namun melainkan bumilah yang bergerak mengelilingi matahari. Next. Oke, lanjut Kak. Oke, terima kasih. Berikutnya ialah posisi dan penampakan bulan. Bumi kan mengelilingi matahari itu juga revolusi. Bulan begitu juga, tapi bulan di sini bukan mengelilingi matahari, tapi mengelilingi bumi. Makanya dikenal dengan revolusi bulan. Gerakan bulan mengelilingi matahari. Kita melihatkan beberapa kali tuh bulan tuh berbeda-beda. Ada yang bulat, ada yang sabit, ada yang separuh. Nah, dampak dari pergerakan bulan mengelilingi bumi itu ialah ada muncul dengan fase-fase bulan. Fase bulan yang pertama ada fase bulan baru yang mana fase bulan ini terjadi karena bulan tidak kena sinar matahari. Jadi yang menghadap bumi itu ialah hanya bayangannya. Dan ini pada posisi 0 derajat si bulan tadi. Kemudian fase yang kedua, fase bulan sabit yang mana posisi bulan ini berada pada 45 derajat dan hanya sebagian kecil saja yang terkena sinar matahari dan sebagian besar permukaan bulan tertutupi bayangan. Jadinya pada
pada bumi terlihat hanya seperti bulan stabil saja. Kemudian fase yang ketiga, fase bulan setengah, yang mana sebagian besar alias hanya setengah bagian pada bulan terkena cahaya matahari. Jadi seperti separuh saja bulan terlihat. Kemudian fase yang selanjutnya fase cembung. Fase cembung ini hanya sebagian kecil saja yang tidak terkena sinar matahari. Posisi ini berada bulan pada 135 derajat. Kemudian ada fase bulan penuh, yakni dikenal juga dengan fase bulan purnama. Nah, pada fase ini bulan terlihat terlihat sempurna, terlihat seutuhnya oleh di bumi tadi. Kemudian ada gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan ini gerhana bulan dan gerhana matahari ini merupakan suatu peristiwa alami yang terjadi. Ini perbedaannya terletak pada pada letaknya saja. Kalau pada gerhana bulan itu bumi yang berada di tengah, sedangkan gerhana matahari bulan yang berada di tengah. Gerhana bulan dan gerhana matahari tersebut terjadi diakibatkan tiga benda langit tadi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi karena adanya bulan yang menutupi cahaya matahari ke bumi, sedangkan gerhana bulan sebaliknya bumilah yang menutupi si bulan tadi. Gerhana bulan tadi kan ditutupi oleh bumi, karena ditutupi oleh bumi, jadi yang sampai ke bulan itu hanya bayangan saja. Jadi yakni ada bayangan tadi ada dua jenisnya, yakni umbra dan penumbra. Kalau umbra tadi sebagian besar menutupi bulan, yakni sebagian besar alias full yang menutupi si bulan tadi. Kalau penumbra hanya sebagian saja bayangan yang menutupi si bulan tadi, sama kayak gerhana matahari. Ada juga umbra dan penumbra. Jadi kalau yang umbra tadi bayangan yang sepenuhnya menutupi, kalau penumbra bayangan yang hanya sebagian saja menutupi. Gerhana bulan ada dua jenisnya, yakni gerhana bulan parsial sebagian dan gerhana bulan total. Kalau gerhana bulan total, yakni bumi menutupi seutuhnya cahaya matahari sehingga yang jatuh ke bulan hanya bayangan bumi saja. Kemudian gerhana bulan sebagian, yakni yang menutupi hanya sebagian besar saja bayangan bumi yang menutupi bulan. Sedangkan gerhana matahari ini jadi karena adanya posisi di bulan, bumi, matahari, bulan dan bumi yang satu garis lurus. Posisi bulan di sini menutupi matahari, menutupi posisi cahayanya tertutupi oleh bulan sehingga di bumi hanya nampak bayangan saja. Gerhana matahari ini terdiri atas tiga, yakni gerhana matahari total, bagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari gerhana matahari gerhana matahari total ini si bulan menutupi sepenuhnya, yakni jadi sinar matahari itu tertutupi oleh bulan, jadi bayangan bulan tadi menutupi bumi sepenuhnya. Kalau gerhana matahari sebagian ini hanya sebagian besar saja bayangan bulan yang tertutupi oleh bumi. Kemudian kalau gerhana matahari cincin ini sisi bulan agak jauh dari bumi. Jadi sehingga yang terjadi sehingga tertutupi dan hanya apa itu bagian cakram bumi saja, cakram bumi, cakram matahari yang terlihat seperti cincin. Kesimpulannya dari materi ini, objek langit seperti matahari, bulan, dan bumi memiliki geraknya sendiri. Kemudian gerak semu matahari, gerhana gerhana semu gerak semu matahari, gerakan tampak langit di sepanjang rotasi bumi disebabkan oleh rotasi dan air polusi. Gerhana matahari tadi ada tiga, total, sebagian, dan cincin. Kemudian gerhana bulan ada dua, yakni gerhana bulan total dan sebagian. Terima kasih. Itulah dari kelompok kami presentasi. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, langsung saja telaah oleh kelompok 2 dan 4, silakan. Oke, baik. Dipersilakan kepada Ibu Eka untuk
memberikan diskusi terhadap apa yang telah kami sampaikan, kelompok kami sampaikan. Silakan Bu Eka tadi. Ya, silakan lanjut. Uh, ya, ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Uh, saya dari kelompok mewakili dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Uh, Pertanyaannya itu adalah apa bukti lain yang menunjukkan bahwa bumi itu berputar bukan matahari? Oke, jadi tadi pertanyaannya apa ya, bukti lah yang menunjukkan bahwa bumi itu yang berputar bukan matahari. Ya, gitu ya Bu. Iya, Fit. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Bu Eka. Nah, sebenarnya ada beberapa bukti yang menyebabkan eh, apa sih, apa yang bumi kah yang berputar, apa yang menunjukkan bahwa bumi itu berputar bukan matahari. Nah, misalnya kita pakai bukti, salah satunya adalah efek Coriolis misalnya. Nah, efek Coriolis ini menyebabkan benda yang bergerak di permukaan bumi itu yang membelok ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri misalnya di belahan bumi selatan. Menjelaskan sedikit. Nah, efek Coriolis ini sebuah fenomena atau yang disebabkan oleh rotasi bumi yang menyebabkan pembelokan arah arus udara dan air laut. Nah, pembelokan ini juga tergantung pada letak geografis, di mana di belahan bumi utara misalnya efek Coriolis itu membelokkan ke arus kanan. Kemudian di belahan bumi selatan itu efek Coriolis ini membelokkan ke arus kiri. Nah, akibatnya angin dan arus laut tidak mengalir lurus, melainkan melengkung. Nah, dampak dari efek Coriolis ini juga terhadap kita di bumi itu ada beberapa, yakni formasi sistem cuaca misalnya, di mana efek Coriolis ini berperan penting dalam pembentukan sistem cuaca itu seperti misalnya badai, angin topan, dan sebagainya. Nah, terhadap arus laut juga efek Coriolis ini berdampak di mana dapat mempengaruhi pergerakan arus laut seperti misalnya di samudra itu Pasifik dan arus teluk di samudra Atlantik. Nah, kita menganalogikan efek Coriolis ini yang terjadi. Misalnya, bayangkan bahwa kita ini memiliki bola dunia yang berputar dan kelereng. Jika kita, jika misalnya Anda menembakkan itu kelereng lurus ke atas bola dunia yang sedang berputar, lintasan kelereng tersebut akan terlihat membelok ke arah tertentu, bergantung pada apakah eh, kita tersebut berada di belahan bumi bumi utara atau selatan. Nah, ini adalah analogi yang sederhana dari efek Coriolis itu. Jadi kesimpulannya itu efek Coriolis itu konsep yang kompleks namun memiliki pengaruh yang nyata pada cuaca laut dan bahkan perjalanan udara. Bagaimana untuk Ibu Eka? Ya, cukup. Baik, kepada teman-teman yang lain, ada yang ingin didiskusikan kembali? Ya, Saudari Linda Nursipa, dipersilakan.
Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Untuk pertanyaannya, itu saya tadi juga ada mencari-cari ya tentang kelemahan dari penggunaan sistem koordinat. Yang salah satunya adalah pada sistem koordinat ekuator. Nah, itu salah satu kelemahan dari penggunaan sistem koordinat ekuator itu adalah pengamat itu harus mengonversikan nilai essentio recta menjadi sudut jam pada lokasi pengamatan. Nah, eh, bisakah kelompok penyaji menjelaskan bagaimana cara mengonversi nilai essentio recta itu menjadi sudut jam tersebut? Ya, terima kasih. Ya, untuk menjawab sistem koordinat ekuator tadi, di mana si Ibu Linda ini bertanya mengenai tentang aksion rekta yang dikonversikan menjadi uh, waktu. Nah, di mana aksion rekta bisa buka gambarnya yang ini, Pak Yogi. Di koordinat ekuator tadi ada saya gambarnya yang sistem koordinatnya. Yap, buka. Sudah. Yang bawah, ya, yang besar tadi. Nah, nah, aksion rekta itu kan dilihat dari gambar itu adalah yang lambangnya adalah alfa. Nah, di mana di sini kita berasumsi dulu bahwa bumi itu bulat, jadi sehingga bisa menghitung daripada um, bisa menghitung atau mencatat waktunya. Nah, aksion rekta itu kan bersimbolkan alfa, di mana bumi kita bulat sehingga rentangnya adalah 0 sampai 360 derajat. Nah, karena jam itu mencatat waktunya adalah AM dan PM, di mana AM dan PM itu adalah dari rentangnya 0 sampai 12. Jadi tinggal dibagikan nilai aksionnya, di mana jam yang sudah kita ketahui itu dibagi 360 dan dikali juga dengan 360 derajat untuk menentukan sudut daripada jamnya. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Ibu Linda? Ya, Indi, terima kasih atas penjelasannya. Ya, bagaimana, ada lagi kah dari kelompok yang lainnya? Ada telahan lagi? Cukup kelompok 2 dan 4? Baik ya, saya kira waktu juga yang membatasi. Kita beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan langsung. Mohon diperhatikan Bapak Ibu ya, waktunya untuk presentasi jadi 15 menit. Silakan Saudari Linda untuk men-share. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang struktur bumi. Di sini ada saya sendiri Ivanur Rahmah, ada Ibu Fitriani, ada Ibu Diva Pratiwi Krismadana, dan Ibu Linda Nursyifa. Lanjut. Nah, untuk sejarah terbentuknya bumi, ini menurut teori Big Bang, di mana
ada gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Nah, kemudian gumpalan kabut raksasa tersebut meledak dan akhirnya membentuk galaksi atau membentuk galaksi dan nebula-nebula. Kemudian nebula tersebut membentuk suatu galaksi yang disebut dengan nama galaksi Bima Sakti dan membentuk sistem tata surya. Dan pada akhirnya mengalami kondensasi dan bawahnya lagi Bu Linda, dan gumpalan itu membentuk planet. Nah, jadi intinya planet ini terjadi karena adanya gumpalan kabut raksasa yang tadi meledak seperti itu. Itu menurut teori Big Bang. Lanjut. Nah, kemudian untuk susunan kimiawinya, di situ ada litosfer atau bagian padat terdiri dari tanah dan batuan, kemudian ada hidrosfer, bagian cair terdiri dari ekosistem perairan, ada laut, danau, dan sungai, kemudian ada atmosfer, merupakan bagian udara yang menyelimuti bumi. Lanjut. Nah, untuk lapisan bumi itu ada dua macam, ada bagian dalam bumi dan ada bagian luar bumi. Nah, di situ ada gambar di mana ada kerak bumi, kemudian ada mantel bumi, ada inti luar dan inti dalam. Itu gambar struktur bumi. Lanjutnya. Nah, untuk selanjutnya apa itu atmosfer, kemudian fungsi atmosfer dan lapisan-lapisan atmosfer. Lanjut. Untuk atmosfer sendiri, nah, pada saat siang hari, kita kan pasti merasakan panas ya, dan atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet termasuk bumi. Kemudian fungsi atmosfer mengurangi radiasi matahari sampai ke permukaan bumi pada siang hari dan hilangnya panas yang berlebihan pada malam hari. Kemudian atmosfer juga melindungi bumi dari paparan sinar UV atau ultraviolet dan sebagai penahan meteor yang akan jatuh ke bumi, serta menjaga temperatur bumi agar tetap hangat. Lanjut. Nah, untuk lapisan atmosfer di sini ada yang paling dekat dengan bumi, yaitu ada troposfer, kemudian stratosfer, kemudian lanjutnya mesosfer, dan ada termosfer, dan yang paling atas yaitu eksosfer. Lanjut. Nah, untuk material bumi akan dilanjutkan oleh Saudari Linda. Silahkan. Ya, baik. Untuk selanjutnya itu adalah material bumi. Jadi material bumi ini salah satunya adalah batuan, di mana batuan ini merupakan material bumi yang terdiri dari satu atau lebih mineral terbentuk di alam dan sifatnya itu tidak hidup. Nah, ini adalah contoh gambar dari batuan. Jadi di sini ada gambar dari batuan. Dan ketika diperbesar, ini batuannya ini terdiri atas batu-batu yang berkumpul seperti itu. Ini kalau tidak salah di dokumentasi pribadi. Nah, kemudian batuan ini jika merujuk ke Genesa, itu pengelompokan batuan terdiri atas 3 kelompok. Yang pertama ada batuan beku, yang kedua batuan sedimen, yang ketiga ada batuan malihan. Nah, untuk batuan beku itu terbentuk dari magma yang mendingin atau membeku, jadi terjadi penurunan suhu. Kemudian yang kedua adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sedimen rombakan batuan yang telah diendapkan di air ataupun di darat dan telah mengalami proses geologi. Kemudian yang ketiga ada batuan malihan atau batuan metamorfosa. Sesuai namanya, jadi batuan malihan itu telah mengalami perubahan akibat dari tekanan dan atau suhu yang tinggi tanpa pelelehan. Nah, ini adalah gambar dari batuan. Ini ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, kemudian selanjutnya adalah rock cycle atau siklus dari batuan. Jadi berasal dari magma yang mendingin itu akan menjadi batuan beku. Nah, batuan beku yang ketika batuan beku itu melebur, itu akan kembali menjadi magma. Dan ketika batuan beku itu menerima panas dan tekanan, itu akan menjadi batuan metamorf. Dan ketika mengalami pelapukan dan erosi, itu akan menjadi sedimen, ya, atau endapan. Nah, kemudian endapan ini akan mengalami pengerasan yang nantinya akan menjadi batuan sedimen.
Dan batuan sedimen ini kemudian akan ketika mengalami pelapukan dan erosi itu akan berubah menjadi sedimen lagi, dan ketika menerima panas dan tekanan itu akan menjadi batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini ketika mengalami pelapukan itu akan menjadi sedimen lagi, ketika melebur itu akan menjadi magma kembali. Jadi ini membentuk suatu siklus. Ya. Nah, selanjutnya adalah mineral. Nah, mineral ini dapat dijumpai sekitar 3.000 mineral. Nah, untuk definisinya sendiri, mineral itu merupakan senyawa anorganik yang terbentuk secara alamiah, padat, serta memiliki komposisi kimia dan struktur dalam tertentu. Contohnya adalah kuarsa SiO2. Nah, kemudian ada mineraloid. Jadi, mineraloid ini merupakan senyawa anorganik juga yang terbentuk secara alamiah, padat, serta mempunyai komposisi kimia tetapi tidak mempunyai struktur dalam tertentu atau amorf. Contohnya adalah obsidian dan opal. Nah, ini adalah contoh dari mineral dan mineraloid. Nah, ini mineral contohnya adalah feldspar. Ini gambarnya. Kemudian untuk mineraloid ini contohnya adalah batuan obsidian. Kemudian mineral pembentuk batuan secara umum. Nah, mineralnya itu feldspar, itu bentuknya adalah pembentuk batuannya itu beku, sedimen, dan metamorf, dan seterusnya. Nah, kemudian lanjut ke unsur kimia dan mineral, yang umum dijumpai di kerak bumi. Ya, untuk unsur kimia itu yang sering dijumpai di permukaan bumi atau di kerak bumi, maksudnya itu adalah oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, magnesium, natrium, kalium, titanium, hidrogen, mangan, dan fosfat. Dan untuk mineral sendiri itu ada kalsit dengan senyawa CaCO3, dolomit, magnetit, muskovit, olivin, pirit, halit, dan kuarsa. Kemudian mineral terbagi menjadi dua kelompok yang umum. Yang pertama adalah mineral silikat SiO4 yang letaknya itu 95% di kerak bumi. Untuk kelompoknya itu ada piroksen, amfibol, mika, klorit, feldspar, kuarsa, dan mineral lempeng. Kemudian untuk di mana kelompok pirosken ini ada AB Si3O2, di mana A dan B itu merupakan kation dari magnesium 2+, besi 2+, Ca 2+, magnesium 2+, natrium 2+, dan aluminium 2+. Nah, untuk mineral non-silikat itu ada oksida, sulfida, sulfat, karbonat, klorida, fosfat, dan unsur asli ya. Nah, kemudian ada skala kekerasan Mohs. Jadi untuk mineral itu memiliki kekerasan yang berbeda-beda. Yang pertama ada talk, nah ini kekerasannya 1, gipsum 2, kalsit, fluorit, apatit, sampai ke intan itu dari 1 sampai 10. Ya, jadi semakin keras seperti itu. Nah, kemudian proses pembentukan permukaan bumi. Nah, untuk proses pembentukan permukaan bumi ini ada tenaga eksogen dan endogen yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Diva. Oke, terima kasih Ibu Linda. Oke, kita lanjut ke proses pembentukan permukaan bumi. Jadi permukaan bumi ini prosesnya itu ada 2. Lanjut, ada tenaga endogen juga tenaga eksogen. Jadi ada tenaga pembentuk dari dalam dan juga ada tenaga pembentuk dari luar. Yang pertama itu ada vulkanisme. Nah, ini proses ini berkaitan dengan keluarnya magma dari permukaan untuk mencapai permukaan bumi. Nah, hasil dari vulkanisme ini ada 2, yaitu erupsi eksplosif dan infusif. Nah, jadi kalau yang eksplosif itu mengeluarkan mineral kayak kerikil, debu, juga gas, juga fluida. Lalu kalau yang efusif itu keluarnya lelehan lava.
Nah, vulkanisme ini memang menimbulkan kerusakan karena kan kalau tertutup lava atau debunya, otomatis permukaan bumi juga akan berubah. Nah, akan tetapi biasanya vulkanisme ini juga menimbulkan efek yang positif. Contohnya setelah tanah terkena debu dari uh, hasil vulkanisme ini, tanah lebih subur. Nah, lanjut ke selanjutnya gempa bumi. Nah, ini biasanya uh, sering kita temui. Gempa bumi ini getaran singkat yang terjadi di permukaan. Jadi gempa bumi ini dihitungnya itu dengan magnitudo. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin besar juga kekuatannya, kan? Tapi gempa bumi ini juga bisa disebabkan oleh tektonik atau pergerakan lempengan bumi dan juga vulkanis yang karena aktivitas gunung berapi tadi. Lanjut. Nah, selanjutnya itu tektonisme. Ini proses pergerakan lempengan bumi. Nah, ini yang bisa membentuk. Jadi di sini ada misalnya ada dua, ada karena epirogenetik dan juga orogenetik. Jadi kalau epiro itu dia arah geraknya itu arah vertikal dan juga waktunya itu lama dan di daerah yang luas. Contohnya itu turunnya daratan di Laut Mati. Lalu ada juga epirogenetik negatif, itu naiknya daratan itu ada di Pulau Buton. Jadi yang epirogenetik ini naik turunnya daratan. Selanjutnya ada orogenetik, itu ada lipatan pembentukan gunung, patahan. Ada misalnya suatu daerah yang terlihat kayak miring sebelah, tinggi sebelah atau rendah sebelah. Juga ada retakan. Nah, ini biasanya retakan biasa. Lanjut. Nah, ini yang tadi. Orogenetik sama epirogenetiknya. Bisa lanjut aja. Selanjutnya tenaga eksogen. Nah, ini tenaga yang dari luar atau dari angin, air, matahari. Ya, angin, air, matahari. Yang pertama itu pelapukan. Sudah tadi kan ada disinggung sedikit pembentukan batuan berdasarkan pelapukan, erosi juga sedimen. Nah, jadi pelapukan itu dipengaruhi oleh cuaca, temperatur, air atau organisme. Kalau yang dari cuaca itu fisik, kan, dari suhu. Nah, selanjutnya juga dari pelapukan biologis itu dipengaruhi oleh organisme. Kalau pelapukan kimia ini karena ada ada campuran kimia. Contohnya itu air CO2 itu dapat mengikis batuan kapur. Lanjut. Nah, ini selanjutnya ada erosi di peristiwa pindah atau terangkatnya tanah. Ini perlu waktu yang lama juga. Nah, ada 4, ada berdasarkan air, disebabkan oleh air, atau disebabkan oleh angin, gelombang laut, dan juga es yang mencair. Lanjutnya. Nah, sedimen ini atau pengendapan ini juga perlu waktu yang lama. Nah, ini ada contohnya itu yang berdasarkan tenaga air disebabkan oleh gelombang laut dan juga tenaga angin. Itu biasanya ditemukan di
eh, gurun pasir. Kalau yang Tembolo itu antara pantai di teluk pantai. Oh sudah. Ya, itu dari kami. Lanjut ke bahan ajarnya bisa ditampilkan nggak? Oke, untuk Oh ya, selanjutnya dilanjutkan Bu Fitri. Oke, terima kasih. Berikutnya mungkin bisa dibuka yang di makalah kita dulu, yang bagian belakang sebelum ke modul. Makalah makalah kita di bagaimana nih Pak? Makanya bisa di makalah kita. Bisa Bu, tunggu sebentar. sebentar. Si Linda baru apa namanya membuka filenya, agak berat katanya. Gimana Linda? Apakah bisa terbuka? Yang ini kan Bu Mungkin bisa filenya. iya, yang diarahkan di bagian terakhir Mbak Linda. Bukan. Oh, bukan. Ya sudah. Kayaknya lain ini filenya Lin. Yang ada materi tentang modulnya. Atau Bu Ipa, kalau memang kendala biar aja yang tadi aja di Langsung yang modulnya aja kah Bu? Yang modulnya aja kah? ya ada yang modulnya tadi. Padahal Lun mau menyampaikan yang di makalah kita sedikit ya sudah. Apa? Belum cari. Adanya yang itu Bu. Oke, silakan dibuka aja Bu. Oke, oke. Apakah terlihat?
Oke, sudah Bu Ipa. Bentar Lun sambil buka modulnya dulu. Oke, jadi ini untuk struktur bumi. Ini ada contoh modul yang sebenarnya diadaptasi dari modul yang diambil dari PMM ya Bapak Ibu. Jadi ini terkait dengan mitigasi bencana gempa bumi. Oke, silakan Bu Ipa lanjut. Nah, jadi di bagian struktur bumi ini diharapkan itu dikaitkan dengan pembelajaran yang bersifat kontekstual, di mana dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan bencana. Misalnya, tadi kalau di bagian, boleh lanjut Bu Ipa? Nah, di bagian di sini ada pembahasannya. Nah, di sini ada di bagian gempa bumi, di mana kita tahu bahwa gempa bumi itu, stop Bu Ipa, bencana yang sering terjadi di Pulau Jawa itu gempa tektonik, tapi akhir-akhir ini di Kalimantan juga sering ditemui. Nah, jadi dari konteks Maaf Bu Fitri, gempa suaranya bumi, kedengaran Bu Ipa? sudah. Tadi agak-agak hilang. Iya, jadi dari konteks bencana alam ini maka dikaitkan dengan di sana ada beberapa aktivitas diakibatkan oleh beberapa aktivitas, yaitu salah satunya aktivitas Gunung Merapi, kemudian interaksi antar lempeng, kemudian dikaitkan juga dengan adanya lapisan bumi. Nah, dalam hal ini bencana gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia itu adalah khususnya pada jalur gugus gunung berapi dan pertemuan antar tiga lempeng. Selain itu, dalam hal ini diharapkan nanti siswa bisa memiliki pengetahuan mitigasi bencana yang mana itu terkait dengan korban jiwa, kerusakan, dan sosial ekonomi. Next. Nah, jadi dalam pembelajaran itu diharapkan ada salah satunya di sini ada fun fact ya. Jadi siswa berliterasi tentang bagaimana lempengan bumi pada awalnya. Next. Mungkin bisa cepat aja Bu Ipa. Nah, kegiatan pembelajarannya itu mulai dari uraian materi. Lanjut saja Bu Ipa, biar sambil kita melihat. Oke, sambil lanjut. Di sana tadi mungkin sudah dijelaskan teman-teman terkait materinya. Kemudian kita bisa langsung ke misalnya, nah di sini ada beberapa soal formatif dan pengayaan yang dan rangkuman. Nah, di bagian akhir mungkin bisa kita langsung ke bagian yang mitigasi bencana Bu Ipa. Nah, di bagian mitigasi bencana mungkin kayaknya di bagian belakang Bu Ipa. Nah, ini batuan yang tadi juga materinya sudah dijelaskan. Nah, ini bagian mitigasi. Kebetulan karena ini dikaitkan dengan kondisi alam yang ada di Jawa Tengah, maka kejadian-kejadian yang diambil itu yang dikaitkan dengan kondisi yang sesuai. Nah, harapannya adalah ketika kita ingin mengadaptasi ini ke dalam mitigasi, misalnya dikaitkan dengan mitigasi Bu, bencana. nanti kalau pian ada di bilang stop ya Bu Fitri ya. Oke, lanjut aja, nggak apa-apa. Diharapkan nanti kita bisa mengambil kejadian-kejadian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dengan bencana alam yang di Kalimantan Selatan. Yang sering terjadi mungkin adalah kejadian banjir ya, kemudian ada beberapa longsor dan juga kebakaran hutan. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Sebentar. Nah, sebenarnya itu kalau di bagian makalah yang kemarin dikumpulkan itu ada, tapi juga tidak bisa dibuka ya. Ada dikaitkan dengan beberapa, bentar,
Ulun buka filenya dulu. Nah, sebenarnya dikaitkan juga dengan media-media apa sih ya yang bisa meminimalisir miskonsepsi dari materi struktur bumi ini. Salah satunya adalah umumnya tadi kita menggunakan media yang berbasis masalah kontekstual. Kemudian bisa menggunakan scrapbook ya, melibatkan siswa. Kemudian di makalah itu juga tapi sayangnya tidak bisa ditampilkan ya. Ada beberapa analisis materi konsep mitigasi yang terkait dengan misalnya materi tentang dikaitkan dengan materi IPBA ya, dikaitkan dengan materi gelombang mekanik. Nah, maka itu bisa dikaitkan dengan konsep tsunami dan lain sebagainya. Kemudian kaitannya tadi dengan batuan ya, maka topik yang dikembangkan itu bisa identifikasi batuan, bisa menggunakan sampel batuan, kemudian menggunakan loop, komparator, software, Maaf Bu Fitri, dan lain sebagainya. Oke. Untuk suaranya, untuk volume suaranya. Maaf. Ini sudah dekat padahal itu. Oke, nah ulun lanjutkan. Kemudian untuk materi misalnya atmosfer tadi bisa dikaitkan dengan efek rumah kaca. Misalnya bisa menggunakan alat percobaan sederhana dan software tentang efek rumah kaca. Kemarin juga bisa menggunakan aplikasi PET ya. Nah, dalam materi IPBA khusus dengan struktur bumi dan batuan itu struktur bumi ya bisa juga menggunakan pendekatan praktikum ya. Jadi praktikum tadi siswa diharapkan dapat misalnya membuat alat percobaan sederhana tentang erosi dan pelapukan, kemudian tentang siklus air dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu Bu Ipa, ulun kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa kelompok 3 dan kelompok 1 untuk bertanya, silahkan. Baik, siapa dulu Pak Restu apa Bu Elpa dulu? Ya udah Pak Restu dulu, silahkan. Oke, terima kasih. Mantap sekali pemaparan kelompok 4 ini sebagai penutup. Sebelum kita buka puasa nanti, oke langsung saja. Pertanyaannya tadi kan terkait dengan batu-batu. Jadi yang saya tanyakan, apa dampak yang terjadi dengan adanya siklus batuan bagi lingkungan? Nah, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk batuan, apakah langsung dijawab atau pertanyaan Bu Elva ditampung dulu? Kelompok 4. Langsung menjawab aja dulu, Bu. Oke. Ya, jadi saya izin langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Restu. Nah, untuk dampak dari siklus batuan tadi ya, Pak. Nah, siklus batuan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan, perubahan, dan penguraian batuan di permukaan bumi. Nah, salah satu contohnya itu adalah pada pembentukan batu. Nah, yang tadi itu ada siklus batuan seperti pelapukan, erosi, transportasi, sedimentasi, dan pembatuan kembali. Jadi ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf tadi. Nah, selanjutnya itu untuk pertanian. Nah, jadi untuk batuan-batuan yang melapuk tadi itu akan membentuk tanah yang akan mempengaruhi kesuburan dan produktivitas tanah pertanian. Nah, kemudian penyediaan sumber daya, penciptaan bahan bakar fosil, perubahan iklim, dan peristiwa geologis itu juga termasuk dari dampak siklus batuan tadi. Jadi, pemanfaatan dari batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf tadi. Ya, seperti itu mungkin jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Bu Iva. Ya, begitu tadi jawabannya Pak Restu, bagaimana? Mantap, puas. Lanjutkan Bu Iva. Oh, lanjutkan ya. Baik. Untuk selanjutnya Bu Elva, silahkan. Iya, terima kasih Bu Ipa. Tadi dari pemaparan itu saya lihat ya,
ada salah satu menyinggung masalah tentang gunung. Nah, di bumi ini kan ada berbagai macam tipe gunung ya. Ada yang gunung aktif dan ada juga gunung Merapi. Terus bagaimana itu untuk pembentukan eh, adanya gunung Merapi? Itu pertanyaannya. Oke. Terima kasih Bu Ipa. Oh, iya, terima kasih. Jadi pertanyaannya bagaimana pembentukan gunung berapi? Apakah, oh Bu Dipa, boleh silahkan. Ya, kayak ulun izin jawab masalah tentang pembentukan gunung berapi. Jadi eh, pembentuknya itu dari kan tadi kan ada gerakan tektonik. Nah, jadi ada lempengan yang saling bertubrukan. Nah, tubrukan ini eh, ada sebagian dari kerak bumi yang tertarik ke dalam. Nah, jadi karena ada suhu dan tekanan yang tinggi, yang keraknya itu jadi leleh, nah, yang menjadi magma tadi. Nah, magmanya nanti lama-lama naik ke atas. Naik ke atas, ada celah, keluar. Magma itu kan kalau kena udah suhu dingin, dia jadi keras. Nah, yang magma yang keluar itu nanti yang akan menjadi lapisan-lapisan dari ya, gunung berapinya. Tapi ada juga eh, gunung berapi yang keluar karena eh, ada celah di lempengan bumi. Jadi langsung langsung keluar yang melalui celah-celah, tapi prosesnya juga dalam waktu yang lama. Itu, Bu. Oke. Terima kasih Bu Dipa, sudah cukup jelas. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain atau sudah cukup? Saya kembalikan ke Ibu Ninis. Oke, baik. Ya, saya kira sudah cukup jelas ya pembahasannya. Kita beri aplaus dulu dan untuk kelompok 4 ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada saat membahas mengenai benda-benda langit, kemudian gerak dan posisinya, lalu pada saat mendiskusikan mengenai struktur bumi, mungkin ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu kaitkan ya. Jadi contohnya misalnya pada saat membahas mengenai sistem koordinat, jadi ada 3 sistem koordinat itu, apa perbedaan dari masing-masing sistem itu perlu disampaikan supaya siswa kita itu tidak tidak bingung begitu ya, bagaimana revolusi, rotasi dan sebagainya. Nah, ini ujung-ujungnya adalah pada saat kita membahas tentang gerak dan posisi benda langit, ada kaitannya gerak ini dengan pada saat kita akan membahas mengenai mekanika. Betul tidak? Pada saat membahas mengenai gerak, itu kan tentu semua berdasarkan titik acuan, J. Nah, itu jadi artinya sistem koordinat, sistem acuan, bahkan nanti gerak itu relatif, itu mungkin dibahas secara global. Sehingga secara garis besar aja mungkin ya begitu, tapi juga ini tergantung pada apakah siswanya SMP, SMA dan seterusnya gitu. Sehingga siswa itu bisa membayangkan kaitan antara materi yang satu dan yang lainnya, itu penting. Jadi ujung-ujungnya itu kan semuanya itu sebetulnya saling sinergis ya. Jadi pada saat kita membahas mengenai gerak dan posisi benda langit juga tergantung pada sistem acuan. Pada saat kita membahas mengenai gerak pada mekanika, hukum Newton dan sebagainya juga pada sistem satuan, sistem acuan kan begitu. Jadi artinya bahwa acuan ini penting sehingga nanti muncul adanya gerak relatif dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu ditekankan. Dan pada saat membahas mengenai struktur bumi, ini juga begitu dari teori tata surya, mulai dari Big Bang dan sebagainya, begitu ya. Masing-masing tentu juga ada kriterianya dan bedanya apa, gitu ya. Nah, sehingga ini juga bisa disampaikan. Pada saat membahas mengenai siklus batuan, Bapak Ibu mungkin juga bisa sampaikan ditinjau dari pengaruhnya
kan itu ada tekanan ya, kemudian ada suhu dan sebagainya. Tadi juga sudah Bu Diva juga sampaikan gitu ya. Ini bagaimana kaitannya gitu ya, dengan pembelajaran IPA. Jadi kalau tekanan itu bagaimana pengaruhnya, suhu bagaimana pengaruhnya gitu. Secara IPA-nya begitu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin seperti itu. Oke, saya kira garis besar seperti yang saya sampaikan luar biasa. Khusus juga kelompok 4 sudah membuat e-modul ya, applause yang luar biasa. Mudah-mudahan yang sudah kelompok 1, 2, 3 dan 4 yang semua luar biasa ini bisa menjadikan acuan untuk perkuliahan tingkat lanjut itu Bapak Ibu sekalian, itu yang penting ya. Artinya kalau Bapak Ibu sudah membuat e-modul dan sebagainya, harapan kami itu nanti menjadi pengalaman pada saat akan membuat tesis. Artinya proposal tesisnya sudah siap ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Harapan kami seperti itu sehingga Bapak Ibu semester depan sudah mulai tesis dan seterusnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada diskusi hari ini. Luar biasa, kita beri aplaus untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu sekalian, dan kita ketemu selamat berlibur dulu ya, karena kita libur selamat menunaikan dan menuntaskan ibadah puasa Ramadan insya Allah sampai akhir, dan nanti selamat berlebaran juga, kita ketemu setelah lebaran sih Bapak Ibu sekalian, pertemuan selanjutnya karena pertemuan yang ke-8, jadi sampai pada ujian tengah semester. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Saya izin untuk lift J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Lahir batin Bu. Makasih Bu.